Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham koal. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Halo teman-teman, masih bingung di mana trading gold, forex, silver dengan broker yang spread rendah? Mungkin di broker-broker sebelumnya spreadnya tinggi dan besar. Teman-teman langsung saja join di XM Indonesia, itu memberikan spread ketat 0,6 pips di semua mata uang. Dan juga ada 1000 instrumen finansial untuk teman-teman tradingkan, baik gold, forex, silver, turbo stock, dan lainnya. Dan juga spread rendah 0,6 pips itu diberikan di semua akun, baik itu ultra low, mikro, standar, dan share. Juga kebijakan yang cepat kalau ada sentimen, rumor yang kebiasaan di broker-broker lain itu akan nge-lag saat ada sentimen. Di broker XM Indonesia itu cepat dan stabil. Dan juga fractional pricing pips 0,1 dan trading tanpa biaya tersembunyi. Yuk langsung saja join di XM Indonesia, kita trading, dapatkan profit, dan juga tunggu promosi selanjutnya dari XM Indonesia. Yuk kita langsung trading bersama XM Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada XM Indonesia yang telah mensponsori video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2210, menguat 0,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya, Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Indi selama di atas 2200 masih aman. Tenang aja Bapak Ibu, risknya juga kecil, maksimal mungkin 2% aja. Pokoknya kalau dia false break, gagal bertahan di atas 2200, ya ke 2000 lagi, mengarah ke support selanjutnya. False break seperti itu ya. Jadi kalau nekat beli Indi harga sekarang itu masih oke nggak? Harusnya sih masih bisa ya. Cuman ya kalau mau pakai stop loss di bawah 2200 atau sesuaikan, atau kalaupun nggak mau pakai stop loss ya nggak masalah, bisa tonton video komunitas Bernet Trader di YouTube. Itu pilih gabung, pilih yang pro trader. Di situ ada caranya average down saham-saham yang cukup. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Kondisi Indi kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa, nggak masalah. Apalagi kalau Jumat bisa tembus 2300, menarik. Mungkin akan jadi pola cup and handle seperti ini, dan arah Indi swing atas kalau memang sudah selesai ISG koreksi cuman 0,2% ya, nggak turun dalam lagi, Oktober langsung digas, ya ada peluang Indi ke 2700, 2800, atau minimal kalau ditarik dari Desember 2022 tahun yang lalu nih, minimalnya aja 2500 nih bisa ya. Masih menarik nih harusnya Indi. Semoga ya jalan Indi nggak false break. Pokoknya gagal bertahan di atas 2200, tanda-tanda lemah itu menurut saya. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup menguat 3,61% ke harga 2870. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Adro rejection. Boleh nggak sih beli? Harusnya sih boleh, karena dia kembali ke atas EMA 200-nya. Sempat jebol dan naik. Dan risknya juga kecil kalau untuk Adro. Pokoknya kalau Jumat besok turun ataupun minggu depan gagal bertahan di atas 2200, untuk tren jangka pendeknya turun dulu. Bahkan bisa ke 2400. Ya, dia retest yang dulunya tuh resisten. Ya, jadi seperti itu. Untuk Adro, boleh beli nggak harga sekarang ya? Kalau Bapak Ibu mau ya risk reward seperti ini juga bisa, tapi disclaimer. Nah, 4%an target profit minimal 8%. Jadi risk reward 1/2 kalau tertarik ya. Untuk Adro kalau dilihat dari time frame weekly-nya, wah koreksi biasa ya, aman harusnya, apalagi kalau bisa hijau Jumat. Kalau ditarik time frame bulanan, udah 4 bulan naik, tapi ya dari 2000 ke 2800 tuh 40% dan naik ya. Nah, lumayan tinggi ya. Naiknya juga pisep karena dia dalam 1 bulan
pernah ambrol, mungkin pas dividen ya nih, 34%. Kemungkinan sih pas dividen tuh, di bulan berapa nih? Mei. Dividennya, oh iya ya, Mei ini. Ambrol dividen dan, wah ini ketutup ya dividennya, 23 Mei. Dia tutup dividennya tapi nggak besar ya, 8%-an lah. Ya seperti itulah ya. Pokoknya tren jangka pendeknya kalau yang mau beli Adro ya gagal bertahan di atas 2.800, kalau mau pakai stop loss boleh, atau mau pakai first down silahkan. Atau kalau nggak mau diapa-apain, mau jual profit juga boleh. Ya, kalau yang punya di bawah dari 2.400 ya follow the trend aja terus. Misalnya kemarin ke TP gara-gara jebol 2.800 ya itu di luar kendali, jangan ada penyesalan. Mungkin coba beli lagi. Ya, misalnya contohnya seperti ini ya. Belinya waktu di bawah nih. Pas konsol beli dapat 2.400, ke TP ternyata 16%. Karena dia jebol 2.800, Bapak Ibu pertimbangkan TP dulu. Mungkin ada ya. Jadi ya udah, kan udah dapat 16% nih kalau misalnya beli dari bawah. Ya udah, nekat aja lagi beli atas. Kalaupun harus cut loss 4% ya masih profit tadi 16%, potong 4% berarti masih profit ya 10% lebih. Nggak masalah. Misalnya beli buy on breakout di 2.500. Sudah profit berapa nih? 8%. Jadi kalaupun cut loss 4% berarti Bapak Ibu udah masih profit 4%. Ya, 8% potong 4%. Anggap fee 1%, ya udah 3%. Profit gitu, itu profit. Jangan ada nyesel. Karena memang nggak bisa Bapak Ibu tuh sempurna. Nggak bisa bener-bener di puncak jualnya. Pasti ada melesetnya, mungkin 1-2 kali bisa. Tapi ya itu jarang-jarang terjadi. Ya, jadi syukuri aja yang ada. Yang penting portofolio bertumbuh. 3% dikasih Adro. Itu kalau simpen uang di bank mau 3 tahun baru dapat, ya kan? Kecuali bank digital mungkin 1 tahun 2 tahun bisa dapat, bahkan bisa lebih tuh bank normal. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro masih oke, harusnya di atas 2.800. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.355, menguat 3,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR kalau menurut saya ya, kalau di atas 1.400 aman. Bisa jadi dikonfirmasi swing low kalau besok ADMR tembus 1.400 ya. Kalau gagal ya bisa pola dead cat bone dan ya bisa turun ke 1.200 juga. Untuk meng-retest bawahnya mungkin membentuk swing low. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, kalau dia mantul ke golden ratio-nya 0,618 itu ya sangat mungkin aja. Kalau Jumat gagal menembus 1.400, agak rawan. Kalau Jumat itu malah koreksi ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.800, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya PTBA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA kondisi seperti ini ya agak rawan juga. Kalau gagal bertahan di atas 2.800 nih trading plan saya, kalau beli Bapak Ibu sudah floating loss sekitaran 1% lebih, ya nggak masalah lah ya. 1% itu masih wajar. Kalau dia sampai jebol 2.780, tutup di bawah itu merah lagi, besok Jumat ya jelek. Kalau mau bagus Jumat harusnya rebound ya. Kalau rebound menarik tuh PTBA mungkin bisa nge-swing atas minggu depan. Targetnya masih sama 3.000 karena PTBA yang belum cukup besar naiknya. Kalau Adro sudah di atas, ITMG juga di atas, sudah bagi dividen, tapi UNTR juga, Doit juga. Yang besarnya ya PTBA belum ya. Menurut saya kalau mau bagus harus rebound Jumat untuk PTBA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di 28.375, terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dia buka sebenarnya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG kondisi seperti ini lagi konsolidasi, baru bagi dividen ya. Kemungkinan besar kalau market aman, market bisa tembus lagi 6.950 atau bahkan 7.000, kemungkinan ITMG bisa konsolidasi di range 28.000 sampai 30.000. Jadi ada lumayan potensi upset dari support ke resisten itu sekitar 6%. Lumayan. Kalau misalnya nekat beli harga sekarang, kalau mau pakai stop loss ya paling 3% ya.
di bawah support seperti ini dan target 5,6%. Jadi risk reward 1:2 kalau berminat ya. Kalau market aman harusnya ITMG aman juga ya. Pokoknya kalaupun nggak bisa menutup gap dividennya dalam waktu cepat, paling nggak ITMG itu konsolidasi di range 28.000 sampai 30.000. Itu lumayan bisa ditektokin ya. Mepet aja dekat-dekat support beli, kalau naik jual, kalau di bawah ya stop loss. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 28.300 menguat 1,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net, kalau di broker semuanya UNTR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, UNTR balik arah. Ya, semoga ini aman. Dia nggak balik lagi ke bawah 28.000 sih, nge-swing atas. Target saya masih sama 29.500 sampai 30.000 itu kalau jalan ya. Apalagi mau mendekati bagi dividen di Oktober. Nanti sentimen dividen ya bisa langsung dikerek naik. Paling nggak nge-swing sekali lagi lah. Kalau menurut saya yang maksimal 30.000 itu nge-swing atas. Karena mungkin di sentimen dividen tuh dari seperti analisa saya sebelumnya sudah direspon pasar dari bawah ini. Dan naik cukup tinggi kan, 8% kalau nggak salah, 7%. Kalau dia nge-swing 10% ya mungkin bisa 10-12%. Jadi kemungkinan besar tarikan WNTR itu sekali lagi, habis itu bagi dividen dan koreksi dulu ya. Seperti itu. WNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 486 menguat 3,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Doit sama ya, masih sama gambarannya konsolidasi di range 460 sampai 500. Tembus ke 500. Ada peluang tembus 500 ya minggu ini atau minggu depan lah. Menutup gap bisa nggak ke 560 ya, semoga aja. Ya, nggak usah jauh-jauh, kalau tembus 500 ke 520, 530 itu udah lumayan kan dari harga sekarang. Kalau harga sekarang ya supportnya pakai aja 450 ya ternyata supportnya. Ya udahlah segitu ya. Ya sekarang memang nggak ideal kalau mau beli untuk nge-swing cukup panjang. Kalau swing-swing pendek ya harus cut loss-nya pendek juga. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.870 menguat 7,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Harum juga oke nih, volume bagus, jalan. Harusnya konfirmasi swing low. Minggu ini peluang besar. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi 1.800. Targetnya kemana? 2.000 sampai 2.040. Ada peluang ke sana menurut saya untuk Harum. Itu aja ya. Untuk Harum oke. Volume juga kelihatan meningkat. Masih ada mengarah ke atas. Harusnya jalan. Minggu ini bahkan Jumat besok bisa lanjut ke atas. Tapi disclaimer untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.070. Terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSSR ada sedikit akumulasi walaupun likuiditas tipis. Langsung saja ke teknikannya. BSSR selama di atas 4.000 aman. Tinggal lihat aja, kalau bisa rebound Jumat juga menarik ya, apalagi tembus resisten minornya sekitar 4.100-an itu ya peluang besar sih bisa nutup gap dividen. Kita nggak tahu, bisa aja kan seperti itu. Pokoknya 4.000 pakai aja support sandaran BSSR dan kebetulan di situ ada EMA 200. Seperti itu untuk BSSR. Kalau benar ini swing low, market bagus, saham batubara rebound, minimal ya nutup gap bisa lah untuk BSSR. Tapi kembali lagi disclaimer seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.950 terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM candle hammer volume besar, artinya ada rejection walaupun memang di bawah 4.000, tapi ya itu masih batas toleransinya di 3.900. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang boleh nggak sih? Kalau minat boleh-boleh aja karena masih di support konsolidasinya. Memang ada pola symmetrical triangle, tapi kalau Bapak Ibu bingung tutup aja nih. Kalau ganggu psikologis nih, lihat kan ada pola konsolidasi. Nah, kalau sampai dia jebol besok turun di bawah 3.900 ya lemah, udah tinggalin dulu karena bisa turun lebih dalam bahkan ke 3.600 dan 3.500, 3.400 itu
arah turunannya ya. Kalau jalan minggu ini dan minggu depan minimal ke 4.200 menguji resistennya untuk ABMM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup di harga 19.050 menguat 0,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bookkeeping-nya Bian ada akumulasi tapi tipis ya, likuiditasnya tipis nih Bian. Belum di maintain lagi ya, cuman dia ada kemungkinan sih dijaga. Langsung saja ke tekniknya Bian ya, kemungkinan besar masih bisa ke atas ya, tapi sekarang itu harga pertengahan, support kuatnya itu ada di 18.000. Tinggal Bapak Ibu bagaimana skenario nya aja, strateginya, apakah mau pakai stop loss, nggak pakai stop loss juga silahkan ya, nggak ada yang salah di market nih ya, seperti itu. Untuk Bian kalau menurut saya ya, kalau saham-saham batubara naik juga nih, level psikologisnya akan mengarah ke 20.000 itu terdekatnya untuk Bian. Kalau dilihat dari time frame bulanan, biar melihat bagaimana sih kondisinya, cukup bagus bulanannya ya, bisa aja tembus nanti 20.000, menarik tuh Bian kalau tembus 20.000 ya, bisa nge-swing atas lagi tuh. Bisa jadi all time high lagi tahun ini Bian. Kemungkinan besar loh ya, tapi disclaimer bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau minat Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 318 terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di bookkeeping Toba ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Toba kondisi seperti ini agak rawan, tapi kalau bisa rebound besok menarik. Ya pokoknya yang penting jangan sampai membentuk low baru lagi, apalagi kalau 2% turunnya 3% ya udah lemah ke 300 dia. Kalau mau bagus harus rebound besok. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 565 menguat 1,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker sebenarnya KKGI sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, KKGI cukup bagus. Pokoknya di atas 540 aman. Bisa jadi ini swing low, kalau dilihat volume meningkat, ada peluang sih lanjut ke atas. Tapi perlu hati-hati ya, kalau gagal bertahan di atas 540, lemah untuk KKGI. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel bernetar dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.